Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalik, dan oleh karena itu qala al-Hasan rahimahullah. Ini bukan Hasan ini, tapi Hasan ulama besar ya. Qala al-Hasan ya, rahimahullah, rahimah semoga memberikan kasih sayang kepada Hasan sebab Allah. Uqubatul ulama'i mautul qalbi, utawi siksaannya seorang ulama itu sudah mendapatkan siksaan dengan apa? Mautul qalbi, itu dengan matinya hati. Wa mautul qalbi, dan utawi matinya hati itu thalabud dunya. Sebab apa ulama-ulama mati hatinya? Sebab dirinya itu motivasinya untuk mencari dunia. Bi'amalil akhirah, dengan amal akhirat. Jadi amal akhirat tapi tujuannya duniawi. Ceramah tujuannya cari fulus. Sekolah tujuannya cari fulus. Segala macam carinya duniawi gitu loh. Segala macam dia bersedekah tujuannya cari jabatan. Ini yang semacam ini inilah yang menyebabkan matinya hati. Walidzalik, dan oleh karena itu qala berkata siapa Syekh Yahya bin Mu'ad, innama yadhhabu bahaul ilmi wal hikmah, sesungguhnya hilanglah apa itu mencorongi ilmu atau cahayanya ilmu, wal hikmah, dan hikmah, idza talaba, ketika mencari siapa seseorang, bihima, sebab dengan ilmu dan hikmah, ad-dunya, pada dunia. Jadi punya ilmu, punya hikmah, tapi motivasinya untuk duniawi. Wa qala, dan berkata sahabat Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala, idza ra'aitum, ketika melihat kalian semuanya, al-alima, pada orang alim, kalau kamu melihat seorang alim, seorang kiai, seorang ustaz ada ustaz ya. Yughassil umara, selalu berkunjung kepada seorang pejabat. Ini mengunjungi pejabat. Orang ulama itu harusnya seimbang, harusnya menjadi penasehat, bahkan lebih daripada seorang pejabat. Bukan malah mencari-cari kedudukan, mencari uang kepada pejabat. Salah yang semacam ini. Beda dengan ulama-ulama yang benar-benar sudah pada tatarannya menasihati, mendakwai para pejabat. Ini selalu ada ya. Selalu ada ulama-ulama yang posisinya adalah mendakwai, memberikan dakwah kepada seorang pejabat. Karena penting mendakwai seorang pejabat, itu penting. Kalau seorang pejabat itu benar dengan nasihatnya ulama, kalau kan ada kokohnya dunia itu adalah seorang ulama dan umara. Ketika umara itu ulama dan umara bersatu untuk negeri ini, untuk suatu negara, maka negara itu akan baik saja, akan menjadi berkah ya. Berkah itu kalau ulama dan dengan pejabat. Maka oleh karena itu posisi seorang ulama adalah ketika mendatangi pejabat atau dekat dengan pejabat dalam rangka mendakwai, dalam rangka dakwah, bukan dalam rangka untuk menjilat, mencari fulus, mencari uang dari pejabat. Paham apa paham? Nah, kalau kamu ada orang ustaz kok senengnya itu mencari-cari kepada pejabat seperti itu, fahuwa lisun, dikatakan di situ oleh seorang ulama, maka sesungguhnya dia itu, pejabat itu adalah seorang maling katanya, seorang perampok. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, idza ra'aitum lil 'alim muhibban lid dunya fattahimuhu 'ala dinikum. Kata Umar radhiyallahu anhu, ketika kamu lihat seorang alim
seorang kiai, seorang ustaz, cek begitu cintanya kepada duniawi, maka bolehlah kamu bercuriga atas agama kamu semuanya. Kalau ulamanya sudah seperti itu, terus bagaimana umatnya? Kalau ulamanya seperti itu tidak bisa menjaga murah, bagaimana dengan umatnya? Fa inna kulla muhibb yakhudu fima ahab. Wa qala Malik bin Dinar, dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullah, qara'tu fi ba'dil kutub as-salifah, saya membaca kepada sebagian kitab-kitab yang terdahulu, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala bersabda, inna ahwana ma'asna'u bil alim, sesungguhnya yang paling ringannya perkara, asna'u yang berbuat, siapa saya bil alim, ini yaqulu, Allah yang berfirman ini. Nah, Allah berfirman, sesungguhnya yang paling teringan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang aku timpakan kepada seorang alim, idza ahabbat dunya, ketika seorang alim itu mencintai dunia, idza ahabbat dunya an ukhrija halawata munajati min qalbi, agar salah satu, kalau seorang ulama kok sudah cinta duniawinya luar biasa, maka aku akan cabut rasa manisnya untuk bermunajat kepada diriku di dalam hati. Jadi di dalam hatinya itu tidak ada rasa cinta, tidak ada nikmat untuk bermunajat kepada Allah, tidak ada rasa nikmat untuk munajat kepada Allah, untuk takarrub kepada Allah. Nah, itu salah satu. Ini berarti itu musibah. Itu berarti sudah ujian dari Allah. Itu sudah ukubah, siksaan dari Allah ketika ada seorang ulama, seorang tokoh agama, begitu dicabut rasanya, manisnya, nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dicabut, ini sudah dicabut oleh Allah rasa manisnya itu. Padahal Masya Allah itu sudah musibah. Kalau seseorang itu sudah tidak bisa merasakan nikmatnya untuk munajat kepada Allah, itu musibah. Itu musibah. Paham apa paham? Jadi nikmatnya menjalankan sholat malam, begitu zikir, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha sholawat, membaca Al-Quran, kok sudah hilang rasa nikmatnya? Katakanlah kalau santri, waktunya nyantri, dirinya masih ada kesempatan untuk mondok, tapi tidak diberikan nikmat dirinya untuk mondok, itu musibah. Hatinya sudah dihilangkan oleh Allah rasa kecintaannya untuk takarrub kepada Allah. Kan mondok ini bagian daripada takarrub kepada Allah. Kalau ada seseorang, ada kesempatan, ada waktu, masih muda, kok tidak mau mondok, tidak mau ngaji, ya, kalau di luar apa kira-kira bisa fokus, istiqomah, ngaji, qobliyah subuh. Kalau di sini kan alhamdulillah ngaji sebelum subuh, ya, qobliyah subuh, ngaji sebelum subuh, setelah subuh wiridan, zikir setelah subuh, sampai agak lama, sampai munculnya matahari. Kalau di luar kira-kira bisa apa tidak? Kalau di luar bisa apa tidak? Kacau ya. Bangun tidur, yang dibuka bukan Al-Quran, HP, betul? Mau tidur, HP, betul? Mau sekolah, pulang sekolah, mau mandi, mau mati saja HP. Naudzubillah summa naudzubillah. HP ku mana? Sudah kejet-kejet itu yang dipikir HP. Ya Allah, ini sudah munajatnya, ini sudah dihilangkan rasa manisnya untuk cinta kepada Allah Subhanahu. Coba kalau lihat orang-orang dahulu, tenang. Coba kalau ulama-ulama itu tidak kayak orang-orang, aduh, kayak stres ini yo, sedikit-sedikit stres, ayo cari refreshing, pantai kok, mana-mana ya. Orang itu cari-cari begitu kan, refreshing. Kemana? Ke kolam renang, refreshing. Cari ke kebun binatang, ya. Terus ke tempat-tempat yang indah-indah, yang kata mereka indah. Padahal ada sesuatu yang paling indah di dalam hatinya, yaitu kedekatan diri kepada Allah,
rasa damai, tenang itu sudah ada di hatinya. Damai dan tenang untuk apa? Iya, untuk apa? Betul. Untuk makhluk, gunung, lautan, segala macam miliknya siapa? Miliknya Allah. Kalau Allah sudah kamu tancapkan di dalam hati kamu, rasa bahagia dan nikmat di dalam hati kamu, yang lain itu tidak ada yang nomor satu ya Allah, nomor satu Allah. Itulah ya, paham apa paham? Maka oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan hati itu seperti wadah. Dalam hati itu seperti wadah, seperti gelas. Hati itu seperti gelas. Nah, ketika gelas itu, paham? Gelas itu kalau kamu sudah isi yang lain, bisa diisi yang lain apa tidak? Katakanlah kamu isi teh penuh, tapi kamu isi, waduh teh ya, padahal saya ingin sekali memasukkan kopi. Kira-kira bisa enggak teh sama kopi dicampur? Tidak akan bisa, kacau jadinya. Hati itu seperti itu. Hati itu kalau kamu sudah isi zikir kepada Allah, cinta kepada Allah, hati kamu itu sudah kamu yang lain akan tersisih. Tapi kalau hati kamu sudah kamu penuhi dengan perkara yang duniawi, tidak akan bisa kau dekat dengan Allah. Tidak akan bisa kamu merasakan nikmatnya takarrub kepada Allah. Katakanlah hati kamu itu sudah kamu isi cinta kepada duniawi, cinta kepada HP kamu, cinta kepada nafsu kamu. Mau diisi dekat kepada Allah, tidak akan bisa. Karena hati manusia itu satu, wadahnya itu satu. Kalau kamu sudah isi dengan kecintaan kepada Allah, yang lain tidak akan bisa masuk. Tapi kalau kamu masukkan yang lain, yang Allah juga tidak akan masuk. Paham apa paham? Maka oleh karena itu ini salah satu musibah kepada seorang ustaz, seorang kiai, seorang santri, salah satu kalau dia sudah terlalu cinta dunia, dicabut mahabbahnya, dicabut manisnya untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba rajulun lahin lahu innaka qad utita ilman. Ada seorang ulama membuat surat kepada sahabatnya. Yaqul apa itu innaka, sesungguhnya kamu qad utita ilman fala tudfi anna nura ilmika bidzulmati dzunub. Kamu, innaka, sesungguhnya kamu qad utita, sungguh telah diberikan siapa kamu ilman, pada ilmu agama ini, fala tudfi anna nura ilmika, jangan engkau padamkan nur ilmu kamu itu bidzulmati dzunub, dengan kegelapan dosa-dosa. Fatabqa, maka kamu akan terus berada fi dzulmah, pada kegelapan itu, yauma yas'a, pada hari sudah berjalan ahlu ilmi, apa itu fi nuri ilmihim, di dalam nurnya agama, nurnya ilmu mereka. Wa kana Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah taala yaqul li ulama'id dunya, seorang ulama mengingatkan kepada ya ashabal ilmi, wahai orang-orang yang punya ilmu, kusurukum qaisariyah, apa itu rumah-rumah kamu, gedung-gedung kamu seperti istana kaisar. Istana apa itu? Istana kaisar. Wa buyutukum kisrawiyah, dan rumah-rumah kamu seperti orang-orang apa itu raja Kisra. Raja Kisra. Wa asakum dhahiriyah, baju-baju kamu kayak apa itu? Kayak panjangnya seperti Abdullah bin Thahir bin Husain. Artinya yang terlalu ingin mewah-mewah itu ya. Wa akhfafakum, dan sepatu kamu, sendal-sendal kamu jaludiyah, seperti raja Jalut. Wa murakabukum, dan kendaraan kamu koruniyah, seperti korun. Wa awanyakum, dan wadah-wadah minuman kamu fir'auniyah, seperti Fir'aun. Wa ma'samakum, dan dosa-dosa kamu jahiliyah, seperti orang-orang jahiliyah. Wa madhabakum syaitoniyah, mazhab kamu seperti mazhabnya syaiton. Mazhab kamu seperti mazhabnya syaiton. Hadirin, ternyata ada mazhab itu macam-macam ya. Ada mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Tapi sekarang ada tambah mazhabnya mazhabnya Iblis. Paham apa paham?
Ada yang penganut mazhab iblis. Ada paham apa enggak? Ada enggak di sini yang mazhabnya iblis? Ada apa tidak? Fa'aina syariatul Muhammadiyah? Di mana syariatnya Nabi Muhammad kalau begitu? Kamu, santri, kamu orang Islam, terus di mana syariatnya Nabi Muhammad untuk kamu itu di mana? Letaknya di mana kalau kamu sudah seperti itu? Kalau sudah mazhab kamu itu mazhabnya iblis. Mazhabnya qala Sa'ir wa ra'isati yahmid di'ba anha wa kaifa idar nu'atu laha di'abun ya ma'saral qurra ya milhal balad ya ma yasluhul milhu idal milhu fasad. Wa ra'isati, dan orang yang menggembala kambing, yahmi itu menjaga siapa ra'i, az-zi'ba daripada serigala, anha daripada anha dari kambing. Orang yang penggembala kambing itu menjaga kambingnya dari serangan serigala. Fa kaifa idza ru'atul hadiyah, dan bagaimana kalau si penggembala itu sendiri adalah perilakunya seperti serigala itu naudzubillah summa naudzubillah. Bagaimana kalau seorang alim, seorang ahlul ilmi perilakunya seperti serigala itu sendiri. Wa qala Sa'ir ya ma'sarul qura, wahai orang-orang yang golongannya orang-orang ulama. Qura itu dikatakan adalah ulama. Ya ma'sarul qura, wahai golongannya para qura, ulama-ulama. Ya milhal balad, wahai yang menjadi garamnya negara, yang menjadi pemanis negara. Ma yasluhul milhu idal milhu fasad, maka tidak akan bisa membawa dampak kebaikan garam itu manakala garamnya sudah masak itu kalau tidak ada garamnya hambar apa tidak? Kau masak macam-macam tidak ada garamnya hambar apa tidak? Begitu juga kalau masalahnya adalah ulama itu di suatu negara, di suatu komunitas, suatu masyarakat itu seperti garam yang menjadi penyedap rasa daripada masakan-masakan itu. Tapi bagaimana kalau garamnya sudah rusak, sudah kadaluarsa? Bagaimana bisa memberikan itu? Wakila li ba'dil arifin, sebagian ulama ahli ma'rifat, atara anna man takunal ma'asi qurrata 'ainih la ya'rifullah. Atara, apakah kamu melihat annaman sesungguhnya orang takunu ada apa al-ma'asi, apa maksiat qurrata 'ainih itu yang menyenangkan hatinya, la ya'rifullah, maka tidak akan sekali-kali bisa ma'rifat kepada Allah. Perhatikan di sini ya, ini mengingatkan kepada kita. Bagaimana kamu bisa melihat? Apakah kamu bisa melihat orang kalau sudah maksiat itu menyenangkan hatinya, dia bahagia kalau maksiat. Masya Allah bahagia. Apa kamu bahagia? Tadi aku ninggalin sholat. Loh, mamanya ya, itu maksiat apa tidak? Kenapa kau bahagia? Masya Allah tadi saya ketemu pacar. Maksiat apa tidak? Ya Allah aku bahagia tadi saya sabung ayam. Ya Allah tadi saya menang umpamanya ya, umpama kok dia senang terhadap kemaksiatan, bagaimana dirinya bisa makrifat kepada Allah? Di dalam keterangan hadis, barang siapa yang maksiat tertawa bahagia di dunia, maka akan dibalas oleh Allah, dia akan menderita, menangis dalam derita yang panjang di dalam neraka nanti. Maka hati-hati, jangan sampai kamu melakukan maksiat kamu tertawa-tawa. Sekarang kan enggak, banyak orang yang melakukan maksiat malah diekspos, ya, maksiat malah diekspos. Naudzubillah summa naudzubillah. Contohnya umpamanya apa ya? Maksiat diekspos itu apa? Umpamanya ada biduan pakai rok pendek, itu maksiat apa tidak? Joget-joget di depan umum, disoting, dikirim ke masjid. Loh itu kan namanya maksiat, namanya dosa jari. Dosa jari apa tidak itu? Dia tertawa, dia bahagia, dia akan menderita nanti di akhirat
dengan kesedihan yang luar biasa. Karena apa? Dia telah melakukan maksiat dengan tertawa, dengan bahagia, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Qala, berkata, la syakka anna man takunu dunya indahu asar minal akhirah anna la ya'rifullah. Maka oleh karena itu tidak akan ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan sama sekali barang siapa orang yang dunia ini lebih dipilih dirinya daripada urusan akhirat. Daripada orang lebih memilih urusan duniawinya daripada urusan akhiratnya, maka annahu la ya'rifullah, maka orang itu sekali-kali tidak akan bisa makrifat kepada Allah Subhanahu. Kalau lebih memilih dunia atau memilih akhirat? Kalau lebih memilih dunia atau memilih akhirat, itu ukurannya. Kalau kamu lebih memilih duniawi, maka kamu tidak akan bisa makrifat kepada Allah. Wa hadza duna dzalik bikasir wala tazunanna anna tarkal mal yakfi fil luhuq bi ulama'il akhirah fa innal jah'adhar min al. Kadang-kadang pangkat itu, mencari kedudukan itu lebih bahaya daripada harta benda, lebih bahaya daripada harta benda. Walidzalika qala bisr haddatsana bab min ababid dunya wa idza sami'ta ar-rajul wa haddatsana yaqul fa inna ma yaqul ausa'uli, memberikan keluasanlah kamu pada diri saya. Wadafana al-hafidh itu sampai memendam, menanam lebih daripada 10 di antara wadah dari kitab-kitab, atau wadah-wadah dari kitab-kitab. Pokoknya wadah kitab-kitab dipendam minal kutub. Wa kana yaqul ana astainu an uhaddisa. Saya itu punya syahwat ingin berbicara. Saya punya syahwat ingin ceramah, saya ingin ngomong supaya terkenal dan sebagainya. Bahasanya mungkin gitu ya. Bahasanya seperti itu. Walau zahabat anni syahwatul hadis la hadastu. Nah, kenapa sampai ditanam itu? Kalau kamu ceramah, kalau kamu ngaji, jangan dibarengi hawa nafsu. Jangan dibarengi hawa nafsu karena Allah, murni karena Allah. Jangan dibarengi hawa nafsu. Kalau kamu hawa nafsu itu kayak apa sih? Hawa nafsu itu kalau kamu, kenapa kamu ceramah? Kenapa kamu ngaji? Supaya saya terkenal. Saya ini supaya jadi orang terkenal, jadi orang hebat, jadi orang viral. Apa artinya seperti itu? Kalau itu tujuan kamu, pendam saja. Nah, kata beliau, ketika saya sudah murni karena Allah, baru saya berceramah, baru saya ngaji, saya baru menceritakan suatu hadis. Itu kata beliau. Jadi yang penting itu di dalam hati ini jaga keikhlasan. Ikhlasnya itu murni karena Allah, itu yang penting. Murni karena Allah. Wa kana yaqulu wa qala huwa wa ghairuhu idza stahada an tuhaddis faskut. Kalau kamu ada nafsu untuk kamu berbicara di depan umum atau supaya viral, bahasa sekarang gampangnya supaya kamu viral, semua viral, tapi viral begitu saja, tidak ada motivasi dakwah sama sekali, tidak ikhlas karena Allah. Faskut, kalau seperti itu diam kamu, lebih baik kamu diam. Wa idza lam tasif hadis. Jika kamu sudah tidak ada syahwat lagi, kalau tidak ada syahwatnya lagi untuk supaya macam-macam, niat kamu murni sudah karena Allah, maka kamu boleh bercerita. Wa hadza li anna taladu bijahil ifadah wa mansabul irsad a'dhamul ladzati min kulli tana'umin fid dunya. Karena orang yang mencari kenikmatan dengan kedudukan, memberikan ulang itu, wa mansabul irsabah, dan dia mendirikan petunjuk, a'dhamul ladzatin itu lebih besar daripada lazat kenikmatan. Mingkul litana'umin fid dunya, dibandingkan dengan seluruh kenikmatan duniawi. Faman ajaba syahwatahu, barang siapa memenuhi syahwat-syahwatnya di dalam masalah ini, fa min abna'id dunya, maka termasuk dia itu adalah anak-anak dunia. Jadi kalau motivasinya, wah kamu kenapa? Cari apa kamu? Viral, supaya viral. Kenapa kalau viral? Wah, diri saya kan terkenal, diri kita hebat. Terus kalau setelah hebat apa? Supaya nanti kalau saya followernya apa namanya? Pokoknya yang mengenal diri saya semakin banyak, maka saya dapat uang dari situ, ya. Itu berarti motivasinya duit, motivasinya duniawi, motivasinya hanya untuk suhrah duniawi. Jangan karena itu. Ikhlas karena Allah. Ngaji seperti itu. Kita diajari ulama-ulama kita seperti itu.
Kamu ngajar ngaji, jangan motivasinya kepada duniawi. Jangan motivasinya duniawi. Terlalu remeh kalau untuk bayaran duniawi. Kalau kamu mencari duniawi, kamu tidak dapat akhirat. Ya. Pilih mana dengan akhirat? Pahala akhirat atau pilih duniawi? Akhirat. Walidzalika, oleh karena itu qala As-Tsauri, Sufyan As-Tsauri belum mengatakan fitnatul hadisi, fitnahnya berbicara, asyaddu itu lebih bahaya daripada min fitnatil ahli wal mali wal walad, daripada fitnahnya keluarga, fitnahnya harta benda, fitnahnya anak. Jadi fitnah itu bahaya ya. Fitnah itu kita hidup di dunia ini kadang-kadang bisa terkena fitnah. Keimanan kita itu lewat macam-macam. Kadang-kadang ada lewat keluarga sama suaminya. Ya, pokoknya suaminya itu karena di rumah tidak ada bola, sehingga yang dimain untuk latihan tendang-tendangan itu istrinya. Untuk latihan tendang-tendangan istrinya susah, padahal yang kerja istrinya itu kerja di jualan di AB, cari pasaran-pasaran jeruk macam-macam, dibawa berkarung-karung dibawa ke AB, pasar AB. Begitu pulang yang menghabiskan suaminya tukang judi, minta uang. Kalau tidak dikasih uang, paksa main pukul segala macam. Kalungnya diambil, cincinnya diambil, hutang kanan kiri yang suruh bayar istrinya. Masya Allah pusing. Masya Allah pusing. Anak-anaknya juga akhirnya tidak kerasa di pondok, gara-gara tidak punya uang ibunya. Bapaknya sama sekali tidak tanggung jawab. Maka oleh karena itu kamu berdoa sama Allah, semoga berdoa supaya keluarganya itu keluarga yang yang sakinah mawaddah warahmah, suami istri soleh. Ini kalau seperti ini cocok ya, hidup itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Berdoa kamu, berdoa. Paham apa paham? Makanya oleh karena itu kadang-kadang orang tuanya, yang kadang-kadang jahat juga anaknya. Bapak ibunya anaknya ingin mondok. Bapak ibunya ingin anaknya mondok, anaknya yang bulat tidak mau mondok. Ada apa tidak? Ada apa tidak seperti itu? Tapi mestinya orang tua tidak boleh kalah dengan anak. Wong anak ini titipan Allah Subhanahu. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih limal khatim wa saqana nasrul haqq wal haqq la yadillu siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri. Nasalluka ya Allah bihaqqi nasalluka ya Allah bihaqqil anbiya nasalluka Allah bihaqqi asma'ikal mu'azzam nasalluka Allah bihaqqil malaikatil muqarrabin nasalluka Allah bihaqqil anbiya wal mursalin ala kulli nasalluka Allah bihaqqi jami'i ashabi nasalluka bihaqqi Nabi Muhammad wa jazan Muhammad syafa'at Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasalluka Allah bihaqqi jami'i ashabi asalu hadal qad qala farusna min tabi'in al nasalluka Allah bihaqqi jami'i sada ali wa ali nasalluka Allah bihaqqi jami'i kami sadaqah min Allah min ruqaba nuqaba jal abdullah adal quzur ya Allah anta ja'alana ahlan wa zurriyatana Allah min ahli al-ilm wa khair anta ja'alana ahlan wa zurriyatana min ahli al-ilm wa khair anta ja'alana ahlan wa zurriyatana min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhar واكتب لنا ولهم الصحة والعافية والسلام والبركة في الدين والدنيا والآخرة اللهم افتح قلوبنا يا الله فتوح العارفين واجعل عملنا خالصة وجه الكريم اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما نافعا ظاهرا باطنا وتحصرنا بعبدك الصالحين في الدنيا والآخرة وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين سرار الفاتحة.